Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Yang terhormat Ibu Lydia Vistarini, Ketua Komunitas Belajar SDN Pondok Labu 03. Yang saya hormati Bapak Alimul Hakim dan Ibu Sri Kuntati, selaku Wakil Ketua Komunitas Belajar SDN Pondok Labu 03. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Hebat peserta webinar pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Sulistyo Eko sebagai moderator pada acara hari ini, dan dengan penuh semangat saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan webinar Berpraktik Baik, pemanfaatan Geniali sebagai media pembelajaran interaktif. Dalam era digital saat ini, teknologi pendidikan menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Geniali sebagai salah satu platform yang inovatif menawarkan berbagai fitur interaktif yang dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Melalui acara ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana Geniali dapat digunakan untuk menciptakan materi ajar yang menarik dan efektif, serta meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Kami telah menyiapkan berbagai sesi menarik, mulai pemaparan teori hingga praktik langsung, agar nanti Bapak Ibu guru dapat langsung merasakan manfaat dari platform ini. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi, berbagai pengalaman, dan saling belajar demi kemajuan pendidikan di SDN Pondok Labu 03. Sebelum kita memulai webinar ini, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, doa sebelum memulai kegiatan. Keempat, sambutan Wakil Ketua Komunitas Belajar. Kelima, materi praktik baik. Dan yang keenam, salam penutup. Nah, yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk tegak.
Baik, terima kasih. Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya akan memupuk kecintaan kita kepada negeri ini. Kedua, selanjutnya, sebelum kegiatan ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Kami persilakan untuk Bapak Ipuan Fauzi untuk memimpin doa. Untuk waktu, kami persilakan. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Lydia selaku Ketua Kombel, Pak Limur Hakim, Muslim Parti selaku Wakil, Ibu Dwi selaku Koordinator, kemudian Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini yang berbahagia. Tak lupa narasumber kita yang hebat pada hari ini. Sebelum kita mulai webinar, marilah sama-sama kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara webinar pada hari ini diberi keberkahan dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan mutaqabbalan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma ya Allah, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti webinar pada hari ini. Allahumma ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu kepadamu-lah kami menyembah, kepadamu-lah kami mohon ampunan dan pertolongan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Ipuan Fauzi yang sudah memimpin doa. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Wakil Ketua Kombel Ilmu Bersemi SDN Pondok Labu 03 kepada Bapak Alimur Hakim. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Lydia SPD selaku Ketua Komunitas Belajar Ilmu Bersemi SDN Pondok Labu 03. Yang saya hormati narasumber pada webinar kali ini, Ibu Nuni Istanti SPD, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini secara virtual dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan webinar dengan tema berbagi praktek baik, yaitu pemanfaatan Genially sebagai
media pembelajaran yang interaktif. Perkenalkan, saya Pak Alimul Hakim selaku Wakil Ketua Komunitas Belajar Ilmu Bersemi SDN Pondok Labu 03. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang berbagi pengetahuan, tetapi juga menjadi wadah bagi kita untuk semua mengembangkan keterampilan, khususnya dalam bidang teknologi pendidikan. Di era digital saat ini, penting bagi kita untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Salah satu teknologi yang sedang marak digunakan dalam dunia pendidikan yaitu aplikasi Genially, yaitu sebuah alat yang luar biasa untuk membuat media pembelajaran yang interaktif. Bapak dan Ibu sekalian, pembelajaran yang interaktif merupakan kunci dari pendidikan yang efektif. Kita semua tentu menyadari bahwa era pembelajaran satu arah di mana guru hanya memberikan ceramah kepada murid perlahan mulai ditinggalkan. Kini kita dituntut untuk menjadi fasilitator yang mampu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan melibatkan peserta didik secara efektif. Dan hal ini penting agar kita tidak hanya memahami konsep, tetapi juga termotivasi untuk tertarik, untuk lebih belajar lebih mendalam lagi. Genially hadir sebagai suatu solusi untuk menjawab tantangan ini, sebagai platform digital yang memungkinkan penggunanya membuat konten visual interaktif. Genially juga digunakan oleh para pendidik untuk menciptakan materi pembelajaran yang lebih dinamis, kreatif, dan tentunya menarik bagi siswa atau peserta didik. Kehadiran media pembelajaran yang interaktif tidak hanya membantu siswa dalam memahami materi, tapi juga meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, salah satu tantangan terbesar dalam dunia pendidikan saat ini adalah bagaimana mempertahankan perhatian dan minat belajar siswa tentunya. Dalam konteks pembelajaran jarak jauh juga tantangan ini menjadi semakin besar karena tidak bertemu tatap muka ya dengan para peserta didik. Sementara penggunaan media interaktif seperti Genially ini menjadi solusi yang sangat relevan untuk menarik perhatian siswa, jadi lebih tertarik dan menjaga mereka tetap fokus selama pembelajaran berlangsung itu. Webinar ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi kita semuanya, tidak hanya dari SDN Pondok Labu 03 ya, tapi semuanya untuk belajar bagaimana memanfaatkan Genially ini secara optimal dan dalam pembelajaran. Narasumber yang hadir kali ini adalah guru yang telah berpengalaman memanfaatkan Genially ini di dalam kelas atau dalam pembelajarannya. Saya berharap melalui pengalaman dan praktek baik yang dibagikan kali ini, kita semua dapat mengambil banyak pelajaran yang bermanfaat dan juga dapat menerapkannya di lingkungan belajar kita masing-masing. Bapak dan Ibu serta peserta webinar yang berbahagia, tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan di Indonesia saat ini sedang mengalami transformasi yang besar-besaran. Salah satunya adalah integrasi teknologi dalam pembelajaran, baik di tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Kita semua dituntut untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi yang tidak tertinggal dalam mendidik generasi penerus bangsa. Karena itu, kita mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam webinar ini, dari kalangan manapun yang bisa masuk di webinar ini sebagai wujud bahwa komitmen kita bersama untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Komunitas Belajar Ilmu Bersemi SDN Pondok Labu 03 hadir sebagai wadah bagi para pendidik untuk saling berbagi praktek baik, ide, ataupun inovasi dalam pembelajaran. Melalui komunitas ini, kami berupaya mendorong setiap guru untuk terus berkembang dan berinovasi, terutama dalam pemanfaatan teknologi pendidikan. Kita berharap juga setelah webinar ini, kita semua tidak hanya mendapatkan pengetahuan baru tentang penggunaan Genially ini, tapi juga mampu mengimplementasikannya dalam pembelajaran sehari-hari. Sebelum saya akhiri sambutan ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksanaan webinar ini, mulai dari panitia, narasumber, hingga para peserta yang hadir dengan antusias tinggi. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kita. Akhir kata, mari kita jadikan webinar ini sebagai langkah awal untuk terus berinovasi dalam menciptakan pembelajaran yang interaktif.
menyenangkan dan bermakna tentunya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi bekal untuk terus memberikan yang terbaik dalam mendidik generasi muda Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Salam sejahtera untuk kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alimul Hakim yang telah memberikan sambutannya. Baiklah Bapak Guru Ibu, Bapak Ibu Guru hebat, marilah kita sama-sama bersama simak bersama webinar kita pada siang hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan pantun dulu nih. Dalam belajar kita bersua, penuh ilmu dan canda tawa. Semoga pengetahuan bermanfaat. Jangan lupa praktik ya, sahabat. Amin. Siap, Panjang lebar, marilah kita mulai acara ini. Saya persilahkan Ibu Nuni Istanti untuk memberikan pemaparan dan berbagi praktik baik. Selamat mengikuti. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Eko dan Bapak Ibu Guru hebat yang sudah tergabung dalam forum ini. Izinkan saya memulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, saya mohon izin memperkenalkan dulu diri saya. Nah, saya lihat ada beberapa teman-teman yang tidak satu sekolah dengan kita. Saya tadi ada melihat beberapa Bapak Ibu yang mungkin tergabung dengan komunitas ilmu bersemi atau di luar itu. Saya bekerja sehari-hari di SD Pondok Labu 03, mengajar di kelas 6. Pada hari ini, kesempatan ini mohon izin untuk menyampaikan sedikit yang sudah duluan saya dapatkan. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kami dipanggil untuk mengikuti pelatihan penggunaan beberapa platform yang bisa digunakan dalam pembelajaran di kelas agar lebih menarik, lebih interaktif, dan tentunya diharapkan dari hasil ini terciptalah peningkatan hasil belajar siswa, sehingga secara umum bisa kita maksudkan bahwa pendidikan ini kita ingin menyeluruh gitu ya Bapak Ibu, artinya anak-anak tidak hanya bisa baca, hitung, tulis, tapi juga harus selalu mengikuti perkembangan teknologi. Demikian pun dengan kita, mau nggak mau harus mengikuti mereka. Gitu. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji, masih bertemu kembali dalam pertemuan virtual di kesempatan hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Eko yang sudah membawakan acara hari ini, kemudian Ibu Lydia Vistarini selaku Ketua Komunitas Belajar Ilmu Bersemi, kemudian Bapak Alimul Hakim, Wakil Ketua Komunitas Belajar Ilmu Bersemi, serta Ibu Dwi Prasetyaningrum sambil menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang masih tertunda ya Bapak Ibu. Tidak untuk menggurui, mohon tidak juga tegang karena ini sebetulnya sama seperti bikin mainan Bapak dan Ibu. Ya, mungkin ada beberapa teman yang sudah biasa menggunakan Genially atau menggunakan Canva untuk
media pembelajarannya sejatinya hampir sama dengan Canva. Platform-platform yang tersedia di teknologi sekarang ini sebetulnya satu dengan yang lain ada kemiripan ya. Nanti monggo kepada Bapak Ibu mana yang lebih sreg, mau pakai Canva juga tidak ada larangan, mau nyoba-nyoba lanjut setelah ini pakai Genially juga monggo, atau barangkali ada yang sudah familiar dengan Genially gitu. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu sudah siap dengan pembelajaran kita hari ini? Kalau memungkinkan, Bapak Ibu boleh menggunakan device langsung praktek ya. Tapi jika tidak memungkinkan, nanti insya Allah lain waktu juga bisa beri kembali secara offline. Memang kalau bentuknya online agak repot ya, kita nggak bisa cepat gitu. Mohon memahami juga bahwa saya juga sudah sebetulnya saya generasi X yang penguasaan teknologinya sangat jauh dari tapi insya Allah kita coba bersama-sama. Boleh Pak Eko? Izin ya Pak Eko, saya melemparkan izin melemparkan beberapa pertanyaan kepada Bapak dan Ibu. Monggo Ibu Nuni, monggo. Ya, ada tebak-tebakan aja ya Bapak Ibu ya, biar boleh. agak ya gimana gitu ya Pak Eko ya. Baik, saya minta tolong nanti dilanjutkan. Ada satu kata yang saya sampaikan. Sebetulnya kata ini adalah sebuah nama negara. Ya, terus clue-nya adalah akhir adalah awal. Ya, sudah biasa ya Bapak Ibu ya. Oke. Untuk kesempatan pertama, saya ingin nama negara yang saya sebutkan nanti disambung oleh salah satu teman. Nanti teman yang menyambung kalimat kata-kata saya atau nama negara yang dari saya, silakan ditunjuk teman yang lain. Bisa Bapak Ibu? Bisa Bu. Siap ya. Baik. Ya. Baik, mohon izin Ibu Parsoban Namaju ya Bu ya. Halo, Ibu bisa dengar saya? Ibu Parsoban Namaju? Atau, oke, baik, mohon izin saya ke Ibu Astri Wulandari. Iya Bu Nuni. Ibu Astri Wulandari? Baik. Ibu Astri mohon diteruskan. Saya punya nama satu negara. Mohon izin diteruskan untuk nama negara berikutnya. Nama negara yang saya sebut adalah Gimana Bu Nuni tadi? Awal adalah akhir. Ya betul, awal adalah akhir atau akhir adalah awal. Jadi saya menyebut nama negara yang huruf terakhirnya nanti Bu Astri sambung dengan menjadi huruf pertama nama negara yang lain. Nyambung kata. Itu Bu Titi lempar pesan. Ya, kata. Boleh. Ya. Nah, negara yang saya ingin sambungkan ke Bu Astri adalah Vietnam. Malaysia? Malaysia. Silakan Bu Astri tunjuk temannya. Huruf apa kata? Kata. Huruf kan, Bu Nuni? Iya, tapi menjadi sebuah nama negara. Iya, betul. Huruf apa kata? M berarti huruf terakhir kan M. Silakan Pak. Saya Bu Nurmala deh, Bu. Bu Nurmala. Malaysia Bu Nurmala. Bu Nurmala, silakan. Ya, Ibu.
Malaysia ya. Yang belakangnya A. Argentina. 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 Oke. A lagi Lanjut. nih. Kepada siapa lagi Bu Nurmala? Amerika. Bu Titi, boleh Bu Titi. Tati. Amerika. Benar. Nurmala. Amerika. Ya, Amerika. Amerika. Bu Tati bisa Ya, tunjuk Bu temannya. Ya, Zilda, betul. lanjut. Lanjut. Ya Bu, Silakan. saya lanjut. Bu, Afrika. Afrika. Masih A. Ayo coba dengan akhiran yang lain nih. Aljazair Bu, Saya Bu, Aljazair. Amsterdam. Aljazair. Oke. Amsterdam Bu, Baik. Amsterdam. Nah, silakan. Amsterdam bukan yang Mas negara. Sofwan mau menunjuk siapa Ibu? Silakan ditunjuk temannya satu saja. Rusia. Oke. Oh iya, betul Bu Siti Halila. Terima kasih Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan sedikit koneksi begini ya, kita menjadi lebih konsentrasi ke arah materi yang akan kita sampaikan. Baik Bapak dan Ibu, izin menyampaikan materi. Sebetulnya Genially ini adalah platform yang mudah untuk digunakan. Coba memulai dari awal, walaupun Bapak Ibu mungkin ada yang sudah biasa, tapi kita coba dari awal. Mudah-mudahan nanti dalam perkembangannya selanjutnya Bapak Ibu bisa menggunakan terus lebih modifikasinya lebih banyak gitu ya, tapi setidaknya hari ini awal dulu. Baik, saya izin untuk share screen. Belum bisa terlihat ya Bapak dan Ibu? Belum ada. Belum. Nah, Oke, sudah baik. nih. Saya ulang Sudah. sepertinya. Oh, sorry. Sudah Bu. Ya, saya mau ke sini. Oh, sebentar. Terlihat Bapak dan Ibu? Belum Bu. Oh ya, belum ya. Sebentar Pak. Belum. Bu, nggak ada suaranya Bu. Ya, baik Bu, sebentar. Sambil saya coba dulu ya Bu ya ke sini. Maaf, izin sebentar, ada something wrong dengan saya. Oke.
Sinyal saya agak lemah betul. Admin nggak bisa nyambung. Sebentar ya Bapak Ibu. Contoh dulu ya. Sinyal saya berputar-putar. Oke, baik. Maaf izin sebentar, saya ulang dulu. Ini contoh dulu ya Bapak Ibu ya. Contoh dulu tentang bagaimana sih Geniali digunakan di pembelajaran. Belum terlihat juga Bapak Ibu? Sudah, Bu Roni, sudah. Sudah. Oke, baik. Baik, jadi gini Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu lihat wujud seperti ini sudah terbayang ya hampir sama dengan Canva. Dan untuk penggunaannya pun sama, hampir sama dengan Canva. Hanya ada beberapa yang bisa kita tampilkan. Saya mulai dari sini. Ini adalah yang sudah saya gunakan di kelas, di pembelajaran. Setelah presentasi nanti seperti ini, Ibu Bapak. Iya. Nah, kenyataannya di dalam pembelajarannya nanti seperti ini. Jadi hampir sama ya, Bapak Ibu. Hanya kalau ini seperti rumah besarnya gitu loh, Bapak Ibu. Ya. Jadi misalnya seperti ini, saya ingin menyampaikan materi tentang bagaimana cara membaca infografis. Saya mulai dari pengantar seperti ini. Nah, ini sebetulnya saya lampirkan di Geniali tadi. Terus contoh misalnya saya mau memberikan pertanyaan. Nah, saya juga bisa unggah dulu di sini pertanyaannya. Atau saya mau menambahkan narasi tentang apa sih yang dimaksud dengan infografis. Infografis adalah bla 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 gitu ya. Nah, kemudian materinya apa? Nah, materinya ini juga bisa saya mulai dari tujuan pembelajaran misalnya. Kemudian saya juga bisa melampirkan atau kita tautkan pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, cukup ya Bapak Ibu contohnya ya. Gimana Bapak Ibu, ada yang penasaran dengan materi ini? Oke, kalau penasaran. Bapak Ibu berkenan, penasaran. Kalau Bapak Ibu berkenan, monggo silakan buka melalui Chrome, ya, melalui Google. Nah, nanti seperti ini Bapak dan Ibu. Karena ini saya sudah terlanjur punya, jadi agak kurang ini ya, kurang pas juga kalau dari awal ya. Tapi Bapak Ibu bisa mulai dari sini. Monggo yang mau misalnya mau Bapak Ibu praktekkan sambil ini silakan. Bapak Ibu tinggal klik di sini Geniali. Kemudian, nah pada saat login ini silakan login dengan
akun atau Google akun Anda, Google akun Bapak dan Ibu yang aktif. Nah, jadi kalau ini kebetulan saya sudah ada, jadi nanti sampai seperti ini. Nah, kalau belum ada, nanti akan diminta dulu tentang untuk mengisikan alamat email, kemudian mengisikan identitas Bapak Ibu sebagai teacher dan sebagainya. Bapak Ibu kalau ada yang mau mau mencoba disilahkan. Saya coba carikan dulu tutorial ya, tutorialnya. Ya, ini tutorialnya untuk memulai dari awal. Izin ya Bapak present dulu yang ini. Oke. Terlihat ya Bapak dan Ibu? Mohon maaf Bu Nuni. Ya, Ibu. Halo Ibu. Itu tampilan layarnya Ibu. saya belum terlihat Bu. Oh gitu ya. Teman-teman yang bisa terlihat ada tulisan Genially the platform of interactive animated. Sudah Ibu. Terima kasih Bu. Sudah ya. Oh baik. Jadi seperti ini Bu kira-kira tampilannya setelah kita sini ya, di sini kan ada ketikan kita nih. Nah, setelah enter kan nanti muncul seperti ini. Nah, kalau sudah Bapak Ibu boleh langsung login. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Nah, Bapak Ibu boleh ke sign up. Oke, setelah sign up nanti akan diminta seperti ini. Nah, pilih as teacher ya, Ibu dan Bapak. Ya, sudah. Kira-kira ada yang mengikuti Bapak Ibu? Kalau saya terlalu cepat mohon diingatkan. Nah, setelah mengisi ini sebagai teacher, as teacher, nah nanti Bapak Ibu boleh sign up Google. Kalau bisa satu akun yang biasa Bapak Ibu gunakan, atau terpaksanya nggak bisa, Bapak dan Ibu ya mohon izin mau nggak mau harus nambah alamat email gitu. Karena ada beberapa dari kasus kemarin waktu kami pelatihan itu beberapa teman sampai memang harus ganti alamat email atau membuat alamat email yang baru karena alamat email yang lama tidak dikenal oleh Genially. Termasuk akun belajar ID itu sebetulnya tidak ada masalah, harusnya bisa kalau kita mau gunakan. Nah, setelah sign up nanti Bapak Ibu kan mengisi ini ya. Nah, kalau sudah lanjut Bapak dan Ibu akan ketemu seperti ini. Nah, karena kalau pengguna pertama langsung ke create Genially. Gitu. Oke, nah setelah create Genially nanti akan ada yang baru ya. Plus ya. Kalau misalnya kita sudah pernah, berarti ini akan tersimpan secara otomatis di tempat kita, di akun kita. Nah, kalau misalnya ini baru, mau membuat baru lagi, Bapak dan Ibu boleh membuat di Create Genially yang baru.
Begitu Bapak Ibu. Nah, kita saya mau ada sudah beberapa Genially yang pernah saya buat, maka kalau tampilannya seperti ini. Ya. Nah, terus Bapak Ibu juga boleh membuat folder, tapi ini yang sudah premium ya. Jadi sama seperti Canva atau platform yang lain yang kalau pengen yang seperti yang semuanya kita inginkan, berarti memang harus yang premium. Tapi mohon izin, saya kurang tahu ini per bulannya berapa atau per tahunnya berapa. Nah, Bapak Ibu, keunggulan Genially ini sebetulnya selain create yang tadi, yang awal tadi, kita juga bisa memilih di sini. Ada beberapa template yang sudah disiapkan oleh Genially, yang kita nggak perlu lah gitu bikin-bikin baru gitu ya. Nah, kalau ini yang saya pakai kemarin yang ini, yang saya terakhir pakai. Nah, ini lumayan banyak untuk yang template-nya, termasuk dengan tema-tema yang seperti ini. Atau ini Bapak dan Ibu, misalnya tadi di atas ini kan ada pilihannya ya Bu, games and challenge. Nah nanti ada di bawahnya ada ini beberapa games yang nanti kalau kita arrange di sini, kita nanti bisa tautkan dengan induk yang tadi. Itu tinggal tambahkan halaman. Gitu. Terus Bapak Ibu juga bisa ke quizzes, tapi quizesnya di sini dibuatnya, enggak seperti Pak Iip kemarin kan. Quizesnya di platform quizzes gitu ya. Kalau ini sudah ada di sini Bapak Ibu. Nah, quiznya ada di sini. Bapak Ibu tinggal pilih mana bentuk-bentuk quiz yang mau Bapak Ibu gunakan, yang pantas untuk digunakan di materi pembelajaran yang disampaikan. Bapak Ibu juga bisa menggunakan presentation seperti ini. Nah, kalau yang ini satu template ini biasanya ada beberapa halaman. Nah, dan semuanya ini gratis Bapak Ibu. Kita memanfaatkan yang gratisan dulu nih sebanyak mungkin. Kalau yang basic biasanya yang dipakai ini Bapak Ibu, yang infografis. Nah, kalau yang infografis ini sudah ada gambarnya. Nanti Bapak Ibu tinggal ngubah sedikit-sedikit. Aduh, maaf ya ini kayaknya saya terkena. Tolong Bu, presentasinya nggak kelihatan lagi gambarnya Bu Nuni. Oh gitu. Oh baik-baik. Iya Bu. Ini terlihat Ibu? Belum Bu, belum. Belum ya. Di mana nih masalahnya nih? Sudah. Infografis. Sudah ya? Udah Bu. Udah Bu, makasih Bu. Oke, baik. Izin saya geser tempat sebentar.
Maaf ya Bapak Ibu guru sekalian, ini terganggu masalah koneksi. Jadi ada kendala sedikit. Oke, baik Bapak Ibu izin lanjut. Saya ke sini yang tadi. Gimana Bapak Ibu terlihat ini? Sudah terlihat, Bu. Ya, Oke, sudah, baik. Bu Nuni. Bagus, Bu Nuni. Ya, jadi kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Di antara pilihan infografis ini juga bisa Bapak Ibu pakai. Kita bisa mengubah background-nya. Kita juga bisa mengubah kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada di sini. Misalnya yang seperti ini ya. Sebentar, saya ya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu bisa pakai bentuk yang seperti ini, tinggal Bapak Ibu ubah atau ganti kata-kata atau gambarnya atau ininya. Nah, kalau standar kita biasanya pakainya ini Bapak Ibu. Create gallery-nya yang seperti ini. Ya, kita pakai yang blank dulu ya Bapak Ibu. Nah, kalau mau pakai blanknya boleh pakai yang ini, blank creation. Oke, nanti ada dia main dulu nih Bapak Ibu. Ada gunting batu kertas ya. Lalu dia akan tampilnya seperti ini. Ada format kosong yang kita bisa isi format ini dengan yang kita mau gitu. Contoh misalnya saya guru kelas 1 misalnya. Izin ya Bapak Ibu yang kelas 1 mohon izin saya pakai gambar ini. Nah, seperti ini. Bapak Ibu boleh pakai ini, gambar ini, atau Bapak Ibu boleh download dari internet, atau Bapak Ibu yang biasa menggunakan Microsoft Create, Microsoft Designer, boleh, atau misalnya kita menggambar sendiri juga monggo, kita berkreasi sendiri tidak ada masalah. Yang pasti kita akan menjadikan ini sebuah gambar. Caranya Bapak Ibu boleh kita gunakan kalau biasa menggunakan snipping tools monggo. Misalnya Bapak Ibu biasa menggunakan print screen, disilahkan. Nah, nanti kita kembali ke yang ini tadi, sebentar ya Bapak Ibu. Nah, kita copy paste ke sini. Nah, seperti ini. Ya, ini Bu Irma mungkin, ini kayaknya Bu Irma dengan murid-muridnya ya. Ya. Bu Irma atau Bu Siti? Izin maaf ya Bu Siti ya. Nah, dari gambar ini kita langsung ke sini ya Bapak dan Ibu. Kalau mau diaplikasikan dari gambar ini, kita bisa menambahkan interaktif elemen. Nah, interaktif elemennya seperti apa? Ini ada banyak pilihan. Ada konten, ada tooltip, ada link, go to page dan sebagainya. Nah, kalau saya lebih mudah misalnya pakai ini, saya pengen pakai kode ini, misalnya biru. Nah, biru ini saya klik, saya tempatkan di mana. Nah, ternyata ada di sini. Oke, misalnya biru ini namanya siapa Bu Irma? Yang saya tunjuk dengan kode biru ya. Oke. Oh, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Irma. Nah, dari sini Bapak Ibu boleh menggunakan yang di sebelahnya. Boleh pakai Open Windows, kemudian Show Tooltip, bahkan Play Audio juga bisa.
Coba kita yang atas dulu ya Pak Bu. Nah seperti ini misalnya. Nah nanti akan terlihat pilihan template-nya seperti ini. Misalnya kita pakai template yang ini, kita use template. Nah, dan ini ada tersedia untuk gambar. Di sini nanti kita coba lihat. Nah, apa sih yang ada di sini? Misalnya Bapak Ibu mau membuat ini gambar ini di wilayah ini jadi sebuah gambar. Bapak dan Ibu juga boleh misalnya mencari gambar di Google misalnya ya. Bapak Ibu cari gambar apa ini? Misalnya tentang aturan itu apa ya Bu Irma ya? Iya betul, aturan di jalan misalnya. Di jalan raya ya. Jadi apa sih aturan di jalan raya? Nah, atau kita misalnya gambar ya. Gambar lampu ya Bu ya. Ya, lampu lalu lintas ya Bu Siti ya. Oke, seperti ini. Nah, nanti kan akan terlihat nih. Nah, contohnya seperti ini. Ini tinggal kita copy, salin gambar. Nanti kita kembali ke yang tadi, yang untitled tadi. Kembali ke sini, kita paste di sini. Tara, sudah nih. Gitu ya. Wah, terlalu runcing Pak Eko. Hore, hebat Oke. Nah, ini kan. Jadi pada saat kita mau melampirkan gambar, silahkan dari gambar mana saja. Bapak Ibu boleh pakai Microsoft Designer juga boleh, atau pakai monggo aja, pokoknya selera deh ini. Nah, terus kita ke sini coba Bapak Ibu. Ini bahasanya bahasa mana ya Pak Eko? Saya kurang paham ini. Lorem ipsum dolor. Bahasanya. Ya, tapi yang pasti ini boleh. Merah. Apa itu? Boleh. Oke. Coba kita ganti dengan aturan di jalan. Di jalan. Gitu ya. Raya. Nah, terus di sini kita kasih keterangan misalnya jalan raya itu apa sih anak-anak? Ya, jalan raya adalah jalan tempat mobil lalu lalang dan motor, sepeda motor berlalu lalang. Oke, terus kemudian misalnya di sini apa nih aturannya? Misalnya apa warna, atau misalnya kita tanya apa warna lampu warna hijau lintas. Nah, terus di bawahnya kita jawab sendiri nih, 1 merah misalnya. Nah, merah. Terus kuning, hijau. 3 hijau. Oke. Nah, di sini Ibu Bapak juga bisa menambahkan yang tooltip ini. Jadi dengan tooltip ini nanti kita bisa membuat narasi yang jauh lebih banyak. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu, aduh bingung ini mau ngomong apa ya tentang lampu lalu lintas. Itu Bapak Ibu boleh minta tolong juga sama teman-temannya Jenny ini. Siapa teman-temannya Jenny Bapak dan Ibu? Ya, kalau kita lihat teman-temannya Jenny itu banyak. Bapak Ibu bisa saja tanya sama misalnya Pak Eko biasa pakai Gemini Pak Eko? Belum Bun. Oh belum, oke. Gini, bisa pakai Gemini. Oke. Jadi bisa chatting, bisa ini juga ya chatting semacam chatting gitu Bun ini ya. Betul. Pak Eko bisa ini misalnya nih, Pak Eko hari ini perasaannya apa? Senang, boleh. Oke, Pak Eko bisa ngobrol sama Gemini gini Pak. Oh gitu. Hai Gem, saya senang banget deh. Nah, kalau kita enter dia mesti jawab Pak Eko. Kayak Google itu ya. Iya. Nah,
seperti ini. Nah, kita nanya dulu ya, kita bilang. Ada yang jawab, malah itu. Ya, baik. Ini intermezzo saja, Ibu. Nanti Ibu bisa misalnya tolong buatkan saya. Gitu ya. Saya materi tentang tertib lalu lintas untuk siswa kelas 1 sekolah dasar. Berarti hampir sama kayak AI ya, Bu? Betul. Nah, ini kan banyak ya Bapak Ibu. Nah, judulnya. Nah, ternyata banyak. Oke, nah ini bisa kita copy. Bapak Ibu misalnya mau ngopi seperlunya nih, misalnya dari sini. Oke. Itu di bagian mana Bu dibukanya Bu? Bu Nunik. Ya Bu. Itu di bagian mana tadi dibukanya ya Bu? Saya tadi yang bisa ngomong itu di bagian mana? Yang bisa ngomong. Iya. Ibu buka ya. Ibu buka tab baru Ya, kalau saya yang di buka. Ya, di Google itu kan ada sebelah kanannya ada titik 9 ya Bu ya. Nah, itu diantaranya ada Gemini. Nah, diantaranya ada Gemini. Nanti kita hasil dari Gemini. Ya, betul Ibu. Dari sini coba kita lagi ya. Terus kita masuk ke sini. Nah, saya bagikan tab yang ini. Nah, yang tadi Ibu kita paste di sini. Oke. Udah kan? Ya. Kita sesuaikan nanti. Misalnya Bapak Ibu minta. Itu perpaduan Gemini dengan Geniali. Betul. Boleh pakai Gemini atau Perplexity juga boleh. Sama Ibu. Nah, terus silahkan. Saya boleh nanya Bu, saya percobaan maju. Halo Ibu. Apakah Geniali ini sama dengan Canva gitu Bu? Hampir sama. Iya betul. Hampir sama ya Bu ya. Oke Bu. Baik. Makasih Bu, mau nanya itu aja. Ibu. Nah, ini satu lagi ya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya seperti ini nih, kita sangkutkan dengan link yang ada di Google. Misalnya kita coba cari ya. Maaf saya bagikan dulu, kita coba cari di YouTube video tentang tertib lalu lintas gitu ya. Kira-kira ada nggak ya Bu? Tertib lalu lintas kelas 1 ya. Ini ada. Oke, seperti ini ya Bu ya. Nah, coba kita putar dulu. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Belajar Seru, cara belajar yang menyenangkan. Nah, kalau Bapak Ibu cocok dengan ini, Bapak Ibu tinggal share. Nah, nanti copy. Nah, terus kita kembali ke yang tadi. Saya bagikan. Nah, yang ini. Terus kita paste di sini. Oke, simpan. Iya. Nah, jadi satu ini kita sudah punya, ada gambar, ada paparan yang lumayan banyak, kemudian ada link YouTube, ada pengantarnya gitu. Nah, kita bisa tutup di sini dulu. Nah, kita back to page. Nah, kalau Bapak Ibu mau lihat di sini, berarti kalau sudah ada Windows ini sudah ada isinya. Gitu. Tapi kita masih bisa edit Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya nih anak kedua mau kita kasih interaktif elemen yang lain lagi, boleh. Klik di sini. Nah, nanti ini bisa kita geser ke sini. Nah, begitu seterusnya, dan satu halaman ini memungkinkan untuk kita lampirkan banyak elemen interaktif. Gitu. Gimana Bapak Ibu sampai di sini? Tidak bingung kan ya? Ya. Mungkin aman. Oke, baik.
Kemudian gini Bapak dan Ibu, ada juga fitur yang misalnya kita boleh melampirkan tidak selalu harus di YouTube, dari YouTube, karena kan ada kekhawatiran kadang-kadang ya Pak Eko, begitu kita buka YouTube ada Iya. iklan, ya kan? Kadang-kadang iklannya tidak sesuai dengan anak kita. Gimana caranya coba? Kita cari yang biasanya sih kan YouTube yang buat anak-anak gitu, biasanya. baik, bisa. Iya. Atau kita unduh dulu, Pak. Itu juga bisa. Nah, gitu. tapi nanti kita akan ketemu dalam bentuk MP3 ya. MP4 ya, Pak ya. Biasanya MP4 nanti kita MP4, ya. Kita jadikan format MP3 dulu, baru diunggah ke URL. Gitu. Boleh, itu juga sama. Tapi kalau misalnya Bapak misalnya nih mau hanya suara saja misalnya. Di sini ada kata-kata add background audio ya Bapak Ibu. Kita tambahkan di sini Pak. Nah, Bapak boleh lihat yang di bawah Bapak Ibu, kita lihat ada upload audio from URL. Jadi video bisa dijadikan audio. Iya, caranya ya kita minta bantuan lagi sama Mbak Google. ya pokoknya isinya minta bantuan. Nah, caranya gini Bapak dan Ibu. Kalau misalnya tadi ya di di YouTube tadi kita coba cari lagu tentang tertib lalu lintas misalnya. Atau lagu tentang apa Bu Siti kalau kelas 1 itu yang cocok untuk penerapan aturan gitu. Bangun tidur. Boleh lagu bangun tidur. Tidur ya. Kalau kelas 6 mungkin pas yang bangun pemudi-pemuda ya. Nah, ini. Oke. Yang mana nih? Yang coba yang bawah ya? Bapak ada nongkrong ya? Pakai gokar hemat. Nah, ini kan selalu ada iklan ya Bapak Ibu. Ya, nah, kalau Bapak Ibu khawatir ini iklannya, Bapak Ibu iklannya nggak cocok nih buat anak-anak Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu boleh download saja. Tapi benar ya Bu, ini tidurku terus menangis. Oke. Nah, kalau memastikan ini sudah benar, Bapak Ibu boleh pakai SS ya. Biasanya kan Bapak Ibu pakainya apa kalau mau download Bu? Kalau saya minta tolong saya kurang tahu ini SS itu apa gitu ya. Tapi ujung-ujungnya ke savefrom.net. Ya kan? Nah, baik, terus saya download MP4. Ini tetap bangun tidurnya jalan terus ya. Nah, saya biasanya ini ya. Nah, di lagu yang bangun tidurku terus mandi tadi, kita download. Kalau sudah di-download biasanya di bawah di unduhan. Di unduhan itu terlihat bangun tidurku terus mandi. Mana tadi ya? Saya belum lihat, berarti belum sampai ke sini. Mohon maaf ya Bapak Ibu, agak lama ini saya. Kita kembali ke ini dulu coba, maaf. Sebentar ya, saya ke YouTube dulu, nyari bangun tidur tadi. Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang bisa langsung praktek, terus mau kita berdiskusi, monggo, kami silakan. Ada Bapak Ibu? Atau mungkin ada yang sudah selesai? Kalau ada yang sudah selesai,
Alhamdulillah. Sebentar ya Bapak Ibu, saya menyelesaikan dari ini ya. Bentar Bapak Ibu ya. Ya, kan dapat tadi yang seperti ini. Oke, saya coba dulu, stop dulu. Oke, lalu kita kembali ke yang tadi ya Bapak dan Ibu, kita kembali ke apa namanya, karena kita sudah kita download selesai, kita kembali ke Mbah Google tadi. Saya pengen mengubah MP4 ke MP3. Nah, ini saya minta tolong sama sini aja. Boleh pakai free convert atau Convertio, hasilnya sama kok Bu. Atau yang cloud converter juga bisa. Atau ada yang misalnya pakai apa ya, yang SoundCloud yang lain boleh. Kita coba salah satu saja yang paling atas. Nah, kita bisa minta tolong di sini. Mulai dari, kita tidak usah masuk ya, dari MP4-nya kita cari, try dari pilih file, mana tadi ya, sebentar saya ke unduhan dulu. Kok saya tadi nggak bisa ngunduh ya Pak Eko? Unduh yang mana Bu Nuri? Iya, diunduhnya susah. Atau misalnya ini deh, lagu Garuda Pancasila deh. Izin ya Bu Siti, saya tidak berhasil ngunduh. Nah, dari lagu Garuda Pancasila tadi yang kita tambahkan di sini, nanti kita akan konversi menjadi MP3. Karena yang mau diunggah itu yang formatnya MP3. Nah, kalau sudah kita download di sini. Nah, nanti di sini ada nih Bu. Nah, nanti kan bentuknya seperti ini Bu. Ini sudah MP3 ya. Oke. Saya kembali ke izin ya Bapak Ibu ya, saya yang unduhan tadi saya keluarkan, terus saya kembali ke Mbah Google dulu, punten. Ya, saya izin untuk berbagi yang ini. Mana ya? Tab baru. Sebentar, saya gagal nih. Chrome. Nggak mau dia. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya, bentar. Biasanya kalau saya gunakan ini Bapak Ibu, si join. Nah, ini gunanya untuk mengubah. Yang diubah adalah MP3 tadi menjadi ada URL-nya. Gitu. Nah, kita mulai dari sini. Ini pakai bahasa Jerman, tapi kalau bahasa Inggrisnya ini browse. Ya, kalau ada tanda kayak gini nih browse.
Ya, ini kita lihat yang MP3. Kita lampirkan di sini. Buka. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini lagu-lagu atau apapun boleh kita lampirkan, tapi hanya 15 MB kalau nggak salah. Tidak bisa lebih dari ini. Kalau sudah kita create atau sini ya, create Genially, create si join, ini sampai 100%. Oke, kalau sudah kita ke sini. Kontrol V. Sorry, ini salah. Sebentar. Ya, ke sini Bapak Ibu. Kita pilih yang firmware. Terus di sini kita karena ini udah bisa kita gunakan ya Bapak Ibu. Kita salin alamat link tadi atau kita copy, kemudian kita ke sini. Nah, di sini kita sudah bisa tempel URL-nya tadi. Udah. Oke, nggak mau dia. Karena kayaknya lebih dari ini nih. Kalau ini untuk merekam kita ya Bapak Ibu, tapi kita nggak usah pakai rekaman. Nah, kalau tadi replace-nya gini. Nah, baru kita add. Nanti kita lihat sini ya Bu. Nah, ini Bapak dan Ibu, satu contoh, satu layar Genially sudah bisa kita hasilkan. Kalau Bapak Ibu ingin melihat, Bapak Ibu bisa pakai ini, present. Tapi kalau Bapak Ibu mau bagikan, Bapak Ibu boleh membagikan ininya ke publik ya. Kalau ke publik, maka nanti semua set ini kita copy. Tinggal Bapak Ibu ya, kalau mau copy Genially-nya, Bapak Ibu bisa copy, kemudian Bapak Ibu bisa paste di WhatsApp atau di mana. Ya, tapi kita coba presentasi dulu ya Bu ya. Nah, setelah kita klik present, nanti hasilnya seperti ini Bu. Nah, okay. Nah, seperti ini ya Bu. Ya. Ini kita bisa klik, nah hasilnya seperti ini. Nah, pada saat presentasi nanti yang akan kita tampilkan di anak-anak seperti ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan lampu lalu lintas? Gitu, Bapak Ibu bisa membaca ini. Nah, biar ya sebetulnya sama Bu dengan PowerPoint ya. Kita poin-poinnya kita titipin di sini. Gitu. Termasuk yang ini tadi. Nah, kita bisa langsung kalau Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Belajar Seru, cara belajar yang menyenangkan. Kira-kira bisa diaplikasikan? Hati-hati saat kita menyeberang jalan. Di video kali ini. Oke, aman Pak Iko? Aman, alhamdulillah. Baik. Demikian sepertinya Bapak dan Ibu, biar rasa penasarannya jauh lebih banyak lagi. Nanti kita belajar lagi bersama-sama bagaimana ini yang tadi bagaimana ya background-nya tadi ya, apakah nyala terus ya? Ya jangan dong Pak. Kalau ini untuk ini kan tadi rekam kita ya Bapak Ibu. Nah, rekaman saya kan kalau ini untuk
rekam kita ya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini di sini itu akan terulang terus Bapak dan Ibu. Ya, karena sifatnya adalah background. Ya, makanya agak hati-hati kita biasanya pakainya format yang URL tadi, yang M3 tadi Pak Ibu. Nah, begini Bapak Ibu, kiranya yang bisa saya sampaikan hari ini tentang Genially, karena waktu sepertinya tidak bisa lebih banyak ya Bapak dan Ibu untuk bisa maaf, untuk bisa mengaplikasikan lebih banyak. Nah, jangan lupa Bapak Ibu simpan di sini, misalnya hasil ini bab 2 ya Bu Siti ya, bab 2 tentang aturan ya. Oke, pelajarannya apa Bu Siti? Pancasila. Oke. Nah, dengan seperti ini sudah kita bisa, nah seperti ini Bapak Ibu, ini sudah bisa kita simpan secara otomatis. Nah, Bapak Ibu kalau mau kembali, Bapak Ibu tinggal klik yang bulat tadi. Nah, maka dia akan kembali dengan sendirinya. Begitu Bapak dan Ibu. Mudah ya Bapak Ibu? Nah, tadi di sini Pak Iko kerja kita. Oh iya. Nah, iya. Terima kasih Bu Nuni. Sama-sama Ibu. Nah, kreasi ini sebetulnya banyak. Bapak Ibu bisa buka-buka di dalam sini. Termasuk kalau mau pakai create a space yang pakai bintang yang berbayar, monggo disilahkan. Bagaimana Bapak dan Ibu? Ada yang mungkin bisa kita diskusikan? Bapak Ibu guru yang ada mau bertanya belum ditutup sama narasumber kita. Ya, saya mohon maaf, materinya mungkin masih terlalu dangkal ya. Jadi pengembangannya sebetulnya bisa kita lakukan sendiri, karena sama seperti Canva Bapak Ibu, kalau kita jarang buka, begitu buka tahu-tahu banyak yang baru gitu. Demikian pun juga dengan Genially. Gimana Bapak Ibu? Cukup ya? Cukup Bu Nuni. Dangkal pun sudah ilmu yang banyak bermanfaat. Masya Allah. Terima kasih Bu Siti. Nah, tentang tadi izin berbagi sedikit ya Bapak Ibu untuk yang bukan Genially lagi, tapi kalau kita ke sini ke Google, maaf izin ada azan zuhur, asar maaf. Nah, Alhamdulillah, izin melanjutkan sedikit Bapak Ibu sebelum kita akhiri. Ada bonus selain Genially atau Gemini yang bisa kita gunakan. Ini ada juga Perplexity Pak. Bapak Ibu bisa gunakan juga yang ini. Nah, ini juga menerapkan teknologi sama seperti tadi. Biasanya lebih rinci ya Bapak Ibu. Dan ini agak maaf untuk mungkin anak-anak yang sudah lebih dewasa gitu ya, atau Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan Copilot
Nah, kalau Copilot kelebihannya dia mau juga kita mintain untuk membuatkan gambar. Saya pernah minta gambar dari Copilot, ternyata mau gitu. Ada gambar yang ditampilkan dengan Copilot. Nah, tapi kalau misalnya standar-standar ya Gemini atau Perplexity juga boleh. Atau Bapak Ibu juga bisa membuat gambar sendiri gitu ya. Kalau untuk kata-kata atau kalimat-kalimat yang kita bisa pengen banyak nih tapi saya nggak mau ngetik, silahkan Bapak Ibu pakai semuanya yang berbasis teks ada di sini. Syaratnya hanya satu, akun kita aktif itu saja. Demikian Bapak Ibu, silakan mengisi presensi di chat, itu sudah disampaikan oleh Bu Dewi. Saya izin stop presenting dulu. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mungkin mau didiskusikan atau kita cukupkan sampai di sini? Enggak. Bapak Ibu sudah ada yang menggunakan ini. Boleh itu Pak Eko. Mungkin kita bisa berbagi gitu kalau yang sudah. Betul. Menggunakan ini juga sama-sama memberikan ilmu kepada kita juga. Ya, Bu Dewi mungkin bisa menyambung hasil pelatihan singkatnya. Saya terdengar? Boleh, silakan. Baik, terima kasih Bu Dik sebagai narasumber pada siang hari ini. Senang sekali saya mendapatkan ilmu terkait channel ini. Ya, saya tadi sudah mencoba untuk menerapkan dalam praktik pembelajarannya nanti. Saya sudah membuat desain 5Y. Mungkin saya bisa share screen ya, sebentar. Ya, silakan Bu Dewi. Oke. Baik Bapak, tadi saya sudah mencoba di sini saya menerapkan untuk pembelajaran PBJ. Di sini saya membuat desain dengan desain 5Wise. Nah, di sini saya menuliskan gerak dasar tari Betawi, desainnya sudah untuk desainnya udah ada, saya tinggal memasukkan foto-fotonya dan niatnya nanti saya juga akan menambahkan background audio. Nah, supaya audio saya nanti tadi saya coba audio saya bisa masuk di situ, rekaman dari suara saya. Betul begitu Bu Nunik? Betul Ibu, begitu. Iya. Jadi saya harapkan nanti ini bisa diterapkan nantinya di pembelajaran saya ya, supaya anak-anak tidak bosan menggunakan Canva terus-terusan atau itu aja, tapi ini hal yang baru gitu. Terima kasih Bu Nunik ya. Tapi yang ingin saya tanyakan nih ya Bu Nunik. Ya. Terkait dengan apakah kita kalau di Canva kan kita bisa membuat video dari Genially gitu ya. Nah, dengan mudah apakah di sini juga kita bisa membuat video atau menggabung-gabungkan atau mengedit melalui Genially ini gitu. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa Bu Dwi, hebat. Baik, bisa Bu Dwi, kita bisa gunakan template-template yang pilihannya banyak tadi, kan ada yang nanti jadi video juga, yang bisa ditampilkan menjadi tampilan video. Masya Allah, hebat ya Bapak Ibu, ternyata luar biasa, semangatnya luar biasa. Wih, sudah sore masih. Masya Allah. Iya. Betul. Apa namanya kita semua nih yang belum sama sekali seperti saya nih contohnya juga kan. Iya, sip. Semangat Pak Eko. Ya, Bu Lia. Baik.
Bapak Ibu yang lain juga bisa saling menularkan nanti kalau misalnya ketemu dengan hal yang baru baik di Genially maupun yang di luar platform ini, karena biasanya cepat sekali perkembangannya Bapak Ibu. Dalam beberapa hari nanti ada fitur-fitur baru yang ditampilkan di Genially. Karena pelatihan yang disampaikan 2 tahun yang lalu itu sudah pernah ada yang menyampaikan Genially, tapi saya baru kali ini melihat, oh fiturnya ternyata tambahnya banyak gitu. Baik, demikian Bapak Ibu, ada lagi yang barangkali masih ingin berbagi? Oke, kalau tidak ada, saya mohon izin untuk mengakhiri kegiatan kali ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman saya yang luar biasa, baik dari SDN Pondok Labu 03 maupun dari komunitas yang lain. Saya melihat beberapa Bapak Ibu ada yang mohon maaf saya belum kenal sebelumnya, seperti Ibu atau Bapak ya, N. Arzakul Isnaini, Bapak atau Ibu Parsoban Namaju, kemudian Ibu Ratriana Sabta Dewi, ada tadi saya lihat juga ada Ibu Sayyidah Aulia ya, dan banyak lagi. Saya mengucapkan terima kasih atas atensi Bapak dan Ibu. Saya hari ini merasa sangat luar biasa tersanjung. Terima kasih banyak sudah mendukung saya untuk tetap belajar dan belajar walaupun di usia yang sudah tidak bisa dibilang mudah gitu. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa kita manfaatkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko geser ke saya aja. Bisa ya? Tes 1, 2, 3. Nah, masuk ya? Bapak Ibu masuk suara saya? Maaf ini ada kendala nih. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu guru hebat ya untuk kegiatan webinar kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua peserta yang telah bergabung dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semangat dan antusias Bapak Ibu guru hebat sungguh memotivasi kami untuk terus memberikan informasi dan wawasan yang bermanfaat. Terima kasih kepada Bu Lydia sebagai Ketua Kombel sudah memfasilitasi kami. Saya lanjut ya Bu Nuni, maaf ini. Terima kasih juga untuk narasumber kita dan Ibu Lydia Fistarini sebagai Ketua Kombel SDN Pondok Labu 03, serta kepada seluruh tim penyelenggara yang telah bekerja keras untuk memastikan acara ini berjalan dengan lancar. Kami berharap bahwa informasi dan diskusi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Akhir kata, semoga apa yang telah kita bahas hari ini
diterapkan dan memberikan dampak positif dalam kegiatan pembelajaran kita dengan peserta didik. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, izinkan saya lagi nih Bapak Ibu untuk menyampaikan pantun. Webinar sudah kita lalui. Ilmu baru jadi pengisi. Artinya semoga bermanfaat bagi kita. Sampai jumpa di lain cerita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Review lagi terus angkat.